Alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa yaitu temanya adalah tulang punggung versus tulang rusuk. Nah tadi kita udah belajar juga ya dari guru-guru kita apa sih makna dari tulang punggung dan tulang rusuk. Terus juga kita udah tahu keutamaan apa aja sih yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah sesuai janji saya tadi, di segmen ini saya akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah ataupun di studio untuk bertanya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Nah maka sebelum itu saya ingin panggilkan dulu guru kita untuk berdiri di tengah-tengah sini. Ustadz Syam. Baik, bismillah. Baik Ustadz Syam nih udah banyak banget pertanyaannya. Langsung kita jawab aja. Ya. Yang pertama nih di Tanya Dong Ustadz. Ye. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya ibu rumah tangga yang merintis bisnis sendiri. Terkadang penghasilan saya sewaktu-waktu melebihi suami. Nah, bagaimana caranya mengendalikan diri saya supaya tetap tawadu dan tidak menyombongkan diri atas apa yang sudah saya capai terlebih kepada suami saya. Mohon pencerahannya. Gimana tuh Ustaz? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Maka adanya uang tadi, adanya penghasilan yang lebih tinggi terkadang membuat seseorang merasa lebih daripada orang lain, padahal dalam sekejap Allah bisa cabut kenikmatan itu kalau kita sadar. Maka yang membuat kita sadar tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. Semakin sering ibu bertanya seperti ini, semakin ibu sadar akan hakikat daripada rezeki itu, maka semakin hilanglah kesombongan di dalam diri seseorang. Maka kata Allah dalam ayat tadi, ibadur rahman, hamba Allah yang dekat dengan ar-Rahman, dekat dengan kasih sayang Allah adalah mereka yang yamshuna alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas muka buminya Allah dengan rendah hati. Kalau dikatakan muka bumi, suami itu penghuni bumi bukan Bu? Penghuni bumi. Anak-anak penghuni bumi bukan Bu? Maka seakan-akan Allah mengatakan siapapun yang engkau ajak bicara di atas muka buminya Allah, baik anakmu, baik suamimu, baik istrimu, baik orang tuamu, baik muridmu, baik gurumu, siapapun itu maka engkau harus rendah hati di hadapan mereka. Tes rendah hatinya bagaimana? Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Maka ketika ibu tadi mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, kadangkala suaminya kan lebih sombong. Walaupun kau penghasilanmu lebih tinggi, kau tetap surgamu ada pada saya. Jengkel enggak Bu kalau kayak gitu Bu? Jengkel. Sudah dia yang tidak kerja, sudah dia yang penghasilannya lebih rendah, ibu yang lebih tinggi penghasilannya, malah suaminya yang lebih sombong. Ibu marah enggak Bu? Kata ibu, saya bisa lebih mandiri daripada kau, tanpa kau pun aku bisa hidup. Maka kata Al-Quran, qalu salama. Jangan katakan seperti itu, karena itu membuat kita sombong di hadapan dia. Dan itu bukan ciri orang-orang yang dekat dengan Allah. Cirinya orang yang dekat dengan Allah, digituin dia mengatakan salama. Benar sekali, memang surgaku ada pada dirimu, maafkan kalau aku berlaku sombong padamu. Tapi ini butuh latihan, butuh latihan. Memang gak ringan, tapi insya Allah kalau bisa akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah selanjutnya pertanyaan kedua nih. Tanya dong Ustadz. Dari hamba Allah nih. Salam Ustadz. Ada nih teman saya ibu-ibu. Hobi banget nyerobot antrian orang lain. Sampai orang yang ngelihat atau bahkan jadi korban tuh kok kesel sendiri. Karena susah ngasih taunya. Nah itu gimana sebaiknya cara ngasih tahu orang yang suka nyerobot antrian orang lain biar sadar. Soalnya istri itu kan ibarat tulang rusuk yang bengkok dan susah dikasih tahu. Tapi kalau gini kan jadi ngerugiin orang lain. Wah ini kayaknya bertanya sambil marah-marah juga nih. Gimana nih Ustadz? Udah kesel banget kayaknya. Oh Masya Allah, kalau yang Syam denger nih ya, kan Syam belum punya pengalaman. Jadi ternyata wanita itu lebih sering memakai perasaannya. Maka tegurnya juga pakai perasaan, jangan pakai logika. Jangan sama ibu-ibu, mikir dong Bu, ibu kan datangnya belakangan, mikir dong. Oh nggak bisa digituin, tambah baper dia. Jadi kita pakainya pakai perasaan ibu, bayangin Bu, kita semua punya kepentingan yang sama. Bayangin kalau misalnya ibu di depan terus ada yang nyerobot ibu, jadi disuruh dia bayangin Bu, bayangin Bu, bayangin Bu. Akhirnya dia merasa malu sendiri, akhirnya dia ingin merasakan penderitaan orang lain. Kalau ibu-ibu tuh saya rasa ibu-ibu di sini pun dibilangin juga kadang-kadang ngeyel ya Bu ya. Masa Bu? Alhamdulillah pagi-pagi udah ngaku dosa ya Bu ya. Itu namanya muhasabah. Maka
ketika seseorang dikasih tahu beda-beda cara mendakwahi orang lain. Karena beda-beda mad'unya, beda-beda orang yang akan didakwahi. Contoh ibu-ibu yang suka nyerobot antrian orang lain, maka kasih taunya pakai perasaan, jangan pakai logika. Insya Allah kalau dikasih tahu dengan hati, dari hati ke hati. Apalagi mungkin yang nanya ini sama-sama ibu-ibu. Dari hati ke hati insya Allah bisa menyampaikan pesan yang tadi. Insya Allah bisa menyampaikan dakwah yang tadi. Tapi suka kesel emang ya kalau ada orang yang suka nyerobot antrian kayak gitu ya. Kebiasaan Iya, itu kebiasaan. Biasa ya kata Ustadz Maulana tadi sen kiri belok kanan gitu. Iya, Parkir kebiasaan sembarangan. buruk Makanya yang di mall-mall tuh ada dikhususkan ladies parking. Karena hanya ladies yang bisa mengalahkan ladies. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustaz terima Syam. kasih. Terima kasih silakan Ustaz. Jadi mungkin kalau kita ingin ngasih tahu orang, mungkin maksud kita baik, tapi kita juga harus tahu caranya ya Bu supaya orangnya. Karena kalau dimarahin atau dikasarin, nggak berubah juga. Mungkin caranya yang lebih halus boleh dicoba. Baik Bu, masih semangat nggak Bu? Boleh tepuk tangannya lebih keras lagi Bu. Masya Allah. Nah, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan kita. Tentunya lebih dalam lagi. Saya akan panggilkan dulu guru kita yang satu ini, Ustadz Maulana. Waduh. Aduh semangat sekali Ustadz Maulana ini ya. Ustadz. Iya. Nih, saya pengen nanya nih, biasanya kan suami istri. Nah, suami itu kan biasanya tulang punggung keluarga. Tulang punggung Nah, keluarga. pasti yang jadi masalah di dalam keluarga itu adalah keuangan. Itu tuh aduh, Keuangan, pasti iya. aja jadi Iya. masalah utama. Nah, kalau nih misalnya suami itu nentuin misalnya mau ngasih bulanan berapa. Katakanlah tadi kayak Ustadz Ahmad kan, 300.000, 400.000, 700.000. Nggak cukup-cukup juga sampai akhirnya ngejual motor. Nah, itu kalau menurut sudut pandang Islam, ini boleh nggak sih kalau misalnya istri itu nentuin hak jumlah yang dia dapatkan atau itu tuh sebenarnya tugas suami? Nah biar nggak salah boleh langsung dijelaskan Ustaz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan bulanan. Nah, angkat tangan yang pegang uang bulanannya suami. Nggak ada. Yang memegang istri. Jadi ibu ngapain? Nah. Penentuan uang bulanan, dengerin baik-baik. Yang pertama kita bahas dulu pengelolaan keuangan atau Mendistribusikan. salah, mendiskusikan. Diskusikan. Kita yang salah. Jamaah, Eh. ada sebenarnya. Jadi siapa yang menentukan keuangan itu? Berapa besarnya nafkah? Mohon izin. Penentuan nafkah itu besarannya tidak pernah ditentukan. Sesuai kemampuan suami, sesuai kebutuhan istri, dan yang ketiga sesuai kesepakatan bersama. Apa kebutuhan istri? Oh ternyata dia bayarin uang sekolah adiknya. Ternyata dia tanggung listriknya orang tuanya. Maka suami yang baik memasukkan pengeluaran itu masuk di pengeluaran bulanan. Harus. Karena termasuk bagian daripada kebutuhan istri. Jamaah. Jadi penentuannya tergantung kesepakatan bersama berapa dan siapa yang memegang. Kadang-kala istri berkata, aku bapak kakak aja yang pegangnya, jangan saya. Aku kan boros, boleh. Jadi aku terima aja. Nah, ada juga gini, kata suami, aku kasih kamu, kamu aja yang atur. Cukup tidak cukup terserah. Bagaimana pengaturannya? Maka ada laki yang disebut dengan nafkah dalam keluarga berupa apa? Sumber pendapatan dari mana saja. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi harus tahu sumber-sumbernya dari mana aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim enak. Waktu saya bersama dengan almarhumah enak banget pengaturannya. Enak banget, Masya Allah. Jadi kangen. Itu. Jadi enak pengaturannya, enak. Karena wanita itu pintar hitungan. Semua uang receh diselamatkan oleh wanita. Uang parkir minta sama wanita karena dia punya uang receh itu. Sementara suami nggak punya uang receh. Betul tidak? Maka anak lebih suka disuruh sama ayahnya daripada ibunya. Kalau ayah uang gede, kembalinya diambil. Tapi kalau ibu sudah uang receh, kembaliannya diminta. Kan gitu. Apalagi
dari mana sumbernya, lalu manajemen keuangan. Bagi 3 uang itu. Ibu, uangnya diatur, harus dibagi 3 bagusnya. Sepertiga yang pertama biaya bulanan. Sepertiga yang kedua biaya harian. Dan sepertiga yang ketiga biaya tak terduga. Kenapa saya katakan bulanan harian biaya tak terduga? Bulanan itu yang biasanya kayak listrik, uang sekolah, uang arisan, uang cicilan, yang pengeluarannya bulanan. Setiap tanggal 1 atau minggu pertama, betul tidak? Nah, kemudian biaya bulan harian itu adalah yang dibagi 30. Karena kadang-kala uang ojek, uang ini, uang beli hari-hari yang belanja itu. Dan yang ketiga biaya tak terduga. Kadang-kala ada yang sakit, kondangan, gitu. Dan akhirnya pembelanjaan dan pola konsumsi. Gimana pengaturannya? Karena tidak mungkin semuanya, hari tanggal 1 Coto Makassar. Yang hari kedua Konro, hari ketiga mie. Ah, lebih bagus semuanya itu dalam bentuk mie. Baik, tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Jadi sebenarnya yang boleh menentukan itu adalah mungkin kebijakan dari keluarga masing-masing. Siapa sih yang lebih bijak dalam mengelola uang, dalam memanage uang. Ya Bu? Tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih sebelum iklan. Nah langsung aja kita panggilkan guru kita Ustadz Habib Usman. Silakan Habib. Nah tadi kan udah sesuai apa yang dibilang kata Ustadz Maulana, pasti sumber dari masalah itu ya yang utama adalah ekonomi. Nah biasanya nih kan udah berpengalaman nih, saya juga butuh ilmunya nih, saya bapak pengantin baru nih. Selain ekonomi itu apa aja sih Habib? Silahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang menyebabkan gagalnya suami istri adalah yang pertama karena mereka tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya. Diwajibkan bagi kita harus mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Udah jelas landasan kita Al-Quran, landasan kita hadis. Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah, menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak di antara kita ini tidak mengerti dan memahami. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak mengikuti aturannya Allah. Mereka tidak mengikuti aturannya Nabi besar Muhammad SAW. Timbullah hal-hal yang menyebabkan pertikaian ataupun keributan dalam rumah tangganya. Yang kedua, cemburu yang berlebihan. Wah, zaman sekarang ibu-ibu ini cemburu gak sih Bu? Apalagi cemburunya yang gak dimasuk di akal. Ngapain sih WhatsAppan terus? WhatsAppan sama siapa? Itu mojok di depan ngapain tuh? Atau dia lagi di kamar mandi, ngapain sih di kamar mandi lama banget? Wah curiga. Cemburu boleh, tapi jangan kelewatan. Ketika kelewatan nanti akan bahaya. Suaminya emosional atau pasangan istrinya emosional. Akhirnya ribut. Rumah tangganya akhirnya berantakan. Nah terus apa lagi? Terjerumus di dalam kemaksiatan. Dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia narkoba. Dia minum minuman keras, khamar. Padahal khamar itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal khamar wal maisir wal ansab ritsun min amali syaitan. Enggak boleh. Dia khamar, dia lupa segala-galanya, dia galak sama istrinya, dia pukul dan lain sebagainya. Atau dia narkoba, kecanduan, akhirnya masuk penjara dan lain sebagainya. Jangan. Summa na'udzu billah. Jangan sampai kita terjerumus di dalam satu kemaksiatan. Sehingga apa? Menyebabkan rumah tangga kita berantakan. Apalagi ada ikut campurnya nih. Siapa yang ikut campur? Entah ibu atau bapaknya suami. Entah ibu atau bapaknya istri. Akhirnya apa? Digangguin, digerecokin. Yang tadinya adem ayem, jadi ribut. Yang tadinya tenang, jadi berantakan. Karena apa? Karena faktor dari luar yang mempengaruhi rumah tangga tersebut. Terus apa lagi? Godaan Bu. Godaan bisa datang dari mana-mana. Godaan dari mantan. Atau godaan dari mana lagi? Pelakor. Atau godaan dari pembinor. Tahu pembinor gak?
perebut bini orang. Kalau pelakor kan umum, perebut laki. Nah inilah gangguan yang harus apa? Harus dijaga. Kasih kepercayaan terhadap istrinya, kasih kepercayaan terhadap suaminya. Ciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, cintai, sayangi, hormati. Sehingga apa? Sehingga kenyamanan di dalamnya. Jangan sampai punya rumah tangga sebentar-bentar ribut, sebentar-bentar marah. Ajak ngaji, ajak sholat, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tenang, pikirannya tenang. Itulah sakinah, ketenangan. Mawaddah, warahmah, kecintaan dan kasih sayang. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah. Terima kasih Habib. Waduh, jadi ternyata bukan cuma ekonomi, banyak hal-hal juga yang harus diperhatikan dalam berkeluarga. Nah itu catatan buat saya nih, nanti saya bakal minta catatannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam. Saya akan panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Siap, yang belum ketemu tulang rusuknya. Tapi kan kalau ilmu nggak masih banyak Amin, referensinya amin, ya amin, insya Allah. Nah makanya nih saya mau tanya nih sama Ustadz Syam. Kan tadi udah diibaratkan kalau misalnya perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok malah. Yang paling bengkok. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang bengkok, yang paling bengkok, yang paling keras. Nah betul, makanya nih kita sebagai laki-laki yang harus meluruskannya itu serba, aduh kalau misalnya terlalu di ini takut patah, tapi kalau didiemin juga takutnya makin bengkok. Nah itu menurut sudut pandang Islam gimana tuh caranya Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Maka kata Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34, Fallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalaupun kalian khawatir mereka akan berlaku sesuatu yang akan membuat rumah tangga kalian tergoncang oleh ombak yang sangat besar tadi. Kan wanita itu Bu, kita sepakat semua daripada tulang rusuk yang bengkok, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau paksa meluruskannya, engkau akan mematahkannya, kata Nabi. Tapi kalau engkau membiarkan dia, maka dia akan bengkok selamanya. Wa fiha iwaj. Maka kata baginda Nabi, al-mar'atu kaddila. Seperti tulang rusuk yang bengkok yang kau paksa luruskan, dia akan patah, dan patahnya adalah tolaknya. Maka kata Al-Quran, jadi bagaimana cara mengingatkannya? Fallati takhafun nusyuzahun, maka pelanggarannya disebut dengan nusyuz. Fa'idhuhunna, maka nasihatkan dia. Ibu, pernah dengar mau'idhah hasanah? Kalimat mau'idhah hasanah, apa maksudnya Bu mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah adalah nasihat yang baik. Bagaimana itu mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah tuh Bu, contohnya kayak gini Bu. Waktu Hasan Husain cucu baginda Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma, keduanya Allah ridhai mereka, maka ketika mereka melihat ada orang tua berwudu dengan salah caranya, maka kata mereka, bagaimana ya cara kita mau'idhah hasanah sama dia ya? Dia kan lebih tua daripada kita, takutnya dia tersinggung. Maka dua orang anak kecil ini datang kepada dekatnya. Kata adiknya, Hasan, kakak, entar aku pura-pura salah wudunya. Kalau aku salah kau tegur aku, tapi gedein suaramu ya biar dia denger. Maka dia pura-pura salah wudunya, maka dia gedein. Husein, gak kayak gitu wudunya. Wudu yang bener tuh kayak gini. Si kakek itu denger, jangan-jangan saya. Wih, saya itu kayak gitu wudu saya. Maka ini disebutkan mau'idhah hasanah, mengingatkan tanpa menyakiti perasaan. Karena almar'atu bukan hanya qadila, tapi almar'atu kalmir'ah. Wanita itu bagaikan cermin. Tahu cermin Bu? Kenapa wanita bagaikan cermin? Kalau ada cermin kita pecahkan bisa disatukan kembali Bu? Wanita kalau kita sakiti perasaannya bisakah dia memaafkan? Bisa. Cermin kita pecahkan bisakah disatukan kembali? Bisa. Tapi bekasnya ada? Ada. Wanita mampu memaafkan tapi tidak bisa melupakan.
Masya Allah, almar'atu kal mir'ah. Maka jangan sakiti perasaannya. Kalau masih melanggar juga, bagaimana cara mengingatkannya? Kan benar-benar sudah bengkok dan keras. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Maka kata Al-Quran, pisah tapi masih berada di dalam satu ruangan yang sama. Bukan diusir dari rumah. Maka yang ketiga kata Al-Quran, wadribuhunna. Lalu kalau masih melanggar juga karena dia bengkok, pukullah wanita itu. Setuju nggak Bu kira-kira kalau ayat ini mengatakan pukul wanita? Hah? Setuju nggak kira-kira? berat nih Ya mau gimana pertanyaannya lagi nih. ayatnya ngomong pukullah dia? Oh kerennya bahasa Al-Quran, aku kasih tahu rahasianya. Idrib, wadribuhunna. Pukulan di sini belum berarti pukulan fisik. Karena ada wanita dipukul pakai fisik pun melawan dia. Betul, betul. Tapi ada orang dipukul hatinya langsung. Waduh. Wah, bagaimana tuh dipukul hatinya? Kayak anak kecil. Kalau dia dipukul dia lawan bapaknya. Tapi Iya. kalau hatinya yang dipukul, awas kau ya. Kalau kau enggak belajar, ku ambil handphonemu. Itu pukulan hati tuh. Masya Allah. Ya, jadi pukulannya tuh bukan Bukan pukulan bukan di fisik, tergantung daripada daerahnya. Makanya disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kebaikan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada tempat tersebut. Masya Allah, jazakallah, terima Sama-sama, kasih Dik Ustadz. Dan. Bu, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Waduh, jadi memang caranya yang harus kita, apalagi ya tugas kita laki-laki sih, bagaimana caranya supaya kita bisa memukul tanpa harus menggunakan fisik tapi menggunakan hati, Masya Allah. Nah, baik, selanjutnya saya ingin bertanya sama guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin Ustadz. Iya, Hamidat. Nah ini aduh, menjadi seorang tulang punggung itu ternyata tidak mudah ya. Berat. Makanya nih saya pengen nanya sama Ustadz, ada nggak sih Ustadz cara atau amalan ya supaya kita sebagai suami itu dapat membimbing istri dan supaya keluarga kita itu harmonis, jarang bertengkar terutama masalah ekonomi. Ya. Mohon izin, silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga kita tidak ada yang namanya pertengkaran, agar bisa harmonis sampai akhir ajal menjemput kita, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, suami dan istri itu harus memahami kewajiban dan hak sebagai seorang suami dan istri. Suami mesti tahu apa saja kewajiban dan haknya, istri juga mesti tahu apa saja hak dan kewajibannya. Lalu setelah mengetahuinya, maka melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di antara hak-hak istri yang harus didapatkan, yang diberikan oleh suaminya, an yut'imaha idza ta'ima. Kalau suami makan, maka berikan makan kepada istri sesuai dengan apa yang dimakan oleh suaminya. Wa an yaksuha idza tasa, berikan pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh suaminya. Kalau suami makan enak, kasih istri makan yang enak. Jangan suami makan enak, bininya makan makanan yang sisaan. Suami pakai baju yang bagus, yang mahal, yang bermerek, istri belikan juga yang sama. Jangan suami pakai pakaian bagus yang mahal, istri yang obralan, yang keteknya bolong. Jangan. Ini kewajiban yang harus dijalankan. Memahami hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Begitu juga menjadi seorang istri itu mesti paham. Apa saja dia punya kewajiban dan tugasnya. Idza nadharta ilaiha saratka. Sebaik-baiknya perempuan kata Nabi kalau dipandang suami maka senyum. Menggembirakan suami. Dipandangnya sejuk pandangannya. Jangan dipandang suami cemberut. Muka ditekuk kayak dompet tanggung bulan. Lah dompet tanggung bulan kan gak pernah dibuka, ditutup aja. Udah KTP mati 2 bulan. Kagak ada isinya. Ya, tuh jangan begitu Bu. Di hadapan suami mesti senyum. Ini kagak, kadang-kadang kalau di hadapan suami cemberut. Tapi di hadapan orang lain kadang-kadang senyum-senyum. Bahkan kadang-kadang suka senyum-senyum sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya Bu ya, ini mesti paham. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, sebaik-baik perempuan itu wa idza amarta ilayya syarat atau atka. Kalau seandainya diperintah oleh suami mesti taat. Dan juga menjaga dia punya harga diri dan juga menjaga hartanya suami. Ini kita mesti paham dulu kalau mau rumah tangga harmonis. Hak-hak suami dan istri setelah mengetahuinya lalu amalkan sebaik mungkin. Yang kedua, kalau rumah tangga pengen harmonis, hadirkan Allah di dalam rumah tangga kita. Bagaimana menghadirkan Allah dalam rumah tangga kita? Sholat 5 waktu. Perbanyak baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Rasul bersabda,
Al-buyut alladzi lam yuqra fil Qur'an yakillu khairahu wa yaktsuru syarahu wa yadhiku ala ahli. Rumah yang kalau penghuninya nggak baca Quran, maka sedikit sekali kebaikannya, banyak keburukannya, dan penghuninya bakal berantem terus, nggak bakal betah di rumah. Yang ada ribut mulu laki bini. Dapur pindah ke ruang tamu. Pada melayang semua. Kenapa? Karena nggak menghadirkan Allah dalam rumah tangga. Kalau menghadirkan Allah, jujur. Makanya kenapa ada suami yang nggak jujur? Karena nggak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada suaminya. Jadi pada saat istri lagi benah-benah lemari, tiba-tiba di selipan baju nemu duit. Suami tanya, tuh bini tanya sama suaminya. Iya, bang, ini duit apaan bang? Yang mana? Itu di selipan lemari. Yang mana sih? Itu yang bertumpuk di selipan lemari. Oh, itu duit sial mah. Maksudnya duit sial? Iya sial banget, udah gue umpetin ketahuan juga meluh. Kenapa begitu? Karena mungkin saja punya bininya kurang bersyukur, kurang terus. Ya, maka hadirkan Allah dalam rumah tangga. Yang terakhir kita contoh rumah tangga baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan doanya dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu begitu. doanya Bu, boleh dicatat nanti ya. Yes, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik jamaah, saya ingin ngasih informasi nih buat yang ada di rumah supaya bisa seperti jamaah-jamaah yang ada di studio untuk nonton Islam itu indah. Boleh langsung kirim email atau SMS di bawah ini. Tapi ingat semuanya gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Baik, selanjutnya setelah ini kita akan membahas ada sebuah berita yang lagi viral nih. Mau tahu kan apa? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.